Selamat pagi dan selamat bertemu kembali bersama kami para suster KSCC dalam permenungan kita pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan Injil Tuhan yang dikutip dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat hari Minggu dan salam sehat untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini permenungan kita bertemakan hidup dalam kasih Tuhan. Dikasihi adalah kebutuhan dasar dari setiap manusia. Dikasihi baik dalam bentuk perhatian, kekaguman, pujian, sentuhan, dan bahkan merasa dicintai menjadi kerinduan kita semua. Dalam hidup kita, jika kita mengalami pengalaman dikasihi, biasanya hidup kita menjadi penuh dengan semangat, penuh dengan rasa syukur, dan tentu penuh dengan rasa sukacita. Rasanya ada energi positif yang keluar dari diri kita yang tentu menumbuhkan rasa bahagia. Pengalaman dikasihi ini juga memampukan kita untuk mudah memahami, mengerti, menerima, memberikan pertolongan, memberikan perhatian, dan bahkan pujian bagi mereka yang sungguh memberikan kasih itu kepada kita. Namun, serentak juga ini menjadi permenungan bagi kita. Apakah pengalaman kasih yang selama ini kita alami dan rasakan itu sungguh adalah pengalaman atas kasih Tuhan dalam hidup kita? Untuk dapat sampai pada makna ini, maka dibutuhkan keterbukaan hati kita akan petunjuk dan bimbingan dari Tuhan sendiri. Maka dalam permenungan ini kita akan mendalami apakah hidup dalam kasih Tuhan. Hari ini lewat Injil kita semua diingatkan oleh kata-kata Tuhan sendiri, yaitu hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasih itu sendiri pertama-tama sudah kita alami sebagai berkat dari Tuhan lewat kehadirannya sebagai juru selamat kita. Dalam konteks ini, dengan iman kita meyakini bahwa kasih Tuhan sungguh tak terbatas dan tanpa syarat. Tuhan menjadi teladan kita menghayati kasih dalam totalitas, yakni mengasihi dengan kasih
yang membawa kehidupan dan pengharapan baru bagi umatnya. Totalitas kasih Tuhan dinyatakan pula dalam pengorbanannya di kayu salib. Sejalan dengan itu, maka Tuhan pun memberikan perintah kepada kita untuk hidup dalam kasih yang sama. Kasih itu sendiri bukan sekedar kata-kata yang indah, namun haruslah lahir dari pengalaman iman akan kasih Tuhan sendiri, sehingga ini menjadi pilihan hidup bagi kita semua, terutama yang menyebut diri sebagai pengikut Kristus. Pilihan di sini artinya adalah sesuatu yang kita lakukan dengan sadar, maka sekalipun membutuhkan pengorbanan demi kasih itu sendiri, kita sudah siap dan tidak ada istilah tawar-menawar. Seturut dengan itu, maka kasih itu haruslah membebaskan kita, yakni untuk mengasihi siapa saja, tak lagi dibatasi oleh hubungan darah, kekerabatan, atau mengasihi orang yang mengasihi kita saja. Itu artinya kasih itu juga berlaku bagi semua orang yang mungkin pernah menyakiti dan mengecewakan kita. Maka kasih di sini adalah kasih yang bersifat tahan lama dan terus-menerus serta tanpa batas. Bukan hanya ketika kita menerima kebaikan saja, bahkan dalam kerapuhan dan tantangan hidup yang kita alami, kita mampu mengalami dan menyalurkan kasih itu sendiri. Inilah kasih yang diharapkan Tuhan, yakni kasih dalam dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam permenungan ini kita juga dapat melihat bagaimana Tuhan menjanjikan berkat-Nya bagi umat yang hidup dalam kasih-Nya. Yang pertama adalah hidup dalam sukacita yang penuh. Artinya di sini adalah ketika kita mampu mengasihi sesama dalam Tuhan, maka sukacita yang kita alami bukan lagi sebatas perasaan bahagia, namun menjadi buah-buah iman yang membawa kita semakin dekat kepadanya. Berkat yang berikutnya adalah kita hidup sebagai sahabat-Nya. Bersahabat dengan Tuhan sendiri dapat kita alami dengan sungguh jika kita melakukan apa yang Dia perintahkan. Maka tak ada pilihan selain hidup dalam kasih-Nya. Sahabat Tuhan berarti mampu mengalami dalam seluruh kehidupan kita, yakni mengalami kasih-Nya dalam suka maupun dalam duka. Berkat selanjutnya yang menjadi buah permenungan kita adalah ketika kita hidup dalam kasih Tuhan, kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan sendiri. Sungguh sukacita luar biasa jika kita sungguh bisa menghayati iman dan panggilan kita sebagai orang-orang yang Tuhan pilih. Orang yang dipilih berarti mereka yang mampu mendengarkan suara Tuhan. Dipilih dalam kasih untuk mengasihi adalah tugas kita sebagai orang-orang pilihan-Nya. Semua berkat ini menjadi kekayaan rohani kita dalam menghayati kehadiran Tuhan dalam hidup beriman kita. Semoga dalam setiap perjuangan hidup kita, entah dalam keluarga, dalam hidup bermasyarakat, dalam tugas-tugas harian kita, kita tetap mampu mengasihi dalam Tuhan, dengan tetap memohonkan kekuatan daripadanya sebagai sumber dari kasih itu sendiri. Dengan tetap bertekun dalam doa, mendalami firman-Nya, dan melakukan perbuatan-perbuatan baik setiap waktu, semoga kasih Tuhan selalu hidup dalam diri kita, keluarga, dan siapa saja yang kita kasihi. Semoga berkat Tuhan ini menguatkan kita untuk selalu setia dalam kasih-Nya. Amin.